Terus yang selanjutnya akun kecil 1000 followers ataupun di bawah 1000 followers itu bisa mendapatkan MK. Bisa teman-teman. Pro dan kontra. Positif. Peluang besar untuk kreator pemula. Sebenarnya ini peluang besar teman-teman kalau kita balik ke undangan. Kenapa? Karena undangan itu waduh, ini komplit banget ya teman-teman. Terus apalagi ya? Gak kayaknya kalau misalkan dari yang lain-lain udah cukup. Kalian teknik 3 tadi kalian pakai dan kalian buat strateginya, plannya, kalian bisa dapat monetisasi. Saya bilang di sini, saya bongkar di sini, ini belum sama sekali orang-orang itu bahas dengan sedetail ini. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa support terus channel ini. Kita Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, sesuai dengan judul yang saya buatkan, jadi kita bakalan bahas tentang masalah monetisasi. Kenapa saya pribadi bisa menjual akun yang monet walaupun undangan itu ada di MK langsung. Contoh, langganan belum terbuka, bintang belum terbuka, tapi MK-nya sudah ada. Di sini spesial dengan 100.000 subscriber yang setia nonton channel ini, saya bakal ngasih tahu ke kalian semuanya tentang masalah monetisasi. Saya harap kalian bisa nonton dari awal sampai akhir dan kalian bisa mengikuti saya ke video-video selanjutnya. Tapi sebelum ke videonya, kalian lihat dulu ini. Bam. Oke, buat teman-teman semuanya, sebelum ke videonya, saya bakal ngasih tahu dulu solusi untuk kalian yang belum mendapatkan monetisasi ataupun ingin mengkalikan penghasilan kalian. Dengan cara apa? Dengan cara beli akun di sini. Nah, buat teman-teman semuanya, beli akun di sana itu udah dijamin fresh monet karena saya sendiri yang melayaninya. Jadi buat teman-teman semuanya, jika ragu boleh langsung video call saja, itu benar saya atau bukan. Ingat ya, yang udah pasti-pasti aja. Nah, buat teman-teman semuanya, solusinya seperti itu. Langsung aja gaskeun, nomornya di sini ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman, kalian sudah melihat yang video barusan ya. Kalau misalkan kalian berminat untuk mengambil akun, silahkan kalian langsung chat aja nomor yang tadi. Nah, buat teman-teman, kita bakalan bahas yang pertama dulu tentang masalah monetisasi. Teman-teman, kita harus terima dulu yang namanya monetisasi itu tidak jelas. Banyak sekali di luar sana, banyak sekali orang A, B, C, D, E, F, G bilang bahwa monetisasi itu tidak jelas. Kalian terima dulu, iya memang nggak jelas, tapi jelas dengan gajinya. Nah, buat teman-teman, kenapa saya bilang harus diterima dulu bahwa banyak orang di luaran sana itu bilang monetisasi itu nggak jelas. Kenapa harus ditelan? Kenapa? Karena biar kita itu bisa sehat dulu teman-teman ya, bisa berpikir jernih, bisa sehat dulu. Kenapa? Karena saya pribadi ketika saya ada update dari pihak Facebook bahwa MK itu bakalan keluar dan InStream dan Reel itu bakalan di stop. Di situ semua kreator mau suhu A, B, C, D, E, F, G, mereka tetap fokus yang namanya konsisten konten. Kenapa? Karena mereka sendiri itu udah tahu bahwasanya ketika ada update yang seperti ini pasti ada yang tertinggal kalau misalkan kita berhenti. Nah, banyak sekali di tahun 2025 awal, Januari, Februari, Maret ya, 3 bulan itu krusial banget. Kenapa saya bilang krusial? Karena 3 bulan itu tidak ada yang dapat monetisasi, tidak ada pembagian monetisasi, dan tidak ada yang namanya undangan disebar massal. Nah, dari situ banyak kreator-kreator pemula itu yang berhenti. Alhasil seperti apa? Ketinggalan. Mereka memulai lagi di bulan 4, April, Mei, atau Juni atau Agustus gitu kan, yang pas kemarin MK massal kedua gitu kan. Itu mereka baru mulai lagi dan otomatis mereka itu sudah tertinggal jauh di belakang kita. Jadi buat teman-teman yang masih bertahan sampai detik ini, sampai menit ini, sampai hari ini, saya bilang selamat. Kalian adalah pejuang. Tapi pejuang tersebut kita ada waktunya kita berhenti, ada waktunya kita menyerah, betul. Tapi jangan berhenti teman-teman. Kenapa? Kalaupun misal kita ngeluh capek ya, kita itu hal manusia, nggak bisa dipungkiri. Saya sendiri pun ketika saya ngonten dan saya mendapatkan grafik penurunan, itu rasanya pengen nyerah dan kayak misalkan aduh udahlah kita berhenti aja. Nyampe ke detik itu tuh namanya manusia, yaitu normal. Tapi yang nggak normal itu ketika kita berhenti. Oke? Saya di sini akan membuang dulu mindset sama tujuan kalian tentang namanya kreator sebagai karyawan. Teman-teman, kreator itu komplit sekali seperti kalian punya satu perusahaan ataupun satu bos. Ya, kalian bosnya. Nah, kalau kalian sendiri, kalian bosnya sendiri gitu loh, teman-teman. Ya, jangan samakan
kreator dengan pekerjaan karyawan. Kenapa? Kalau karyawan itu sudah dikasih job desk yang pasti, sudah dikasih gaji ataupun bayaran yang pasti, dan itu setiap hari kalian ketika ada perubahan pasti bos ngasih tahu perubahan tersebut ke kalian dalam bentuk yang sudah jadi, bukan yang harus kalian pelajari. Beda ya teman-teman. Kalau kreator itu lebih kompleks seperti pekerjaannya bos. Lebih kompleks seperti pekerjaan bos. Kalian harus mikir strategi, cara ngeluarin produk, cara penjualan produk, cara misalkan kita banyak orang yang langganan ke kita. Itulah seperti halnya bos di perusahaan tersebut. Kalian, mungkin teman-teman yang nonton video ini ada yang sudah merasakan menjadi bos, ada yang sudah merasakan menjadi karyawan dari awal sampai sekarang. Nah, buat yang karyawan, saya bilang di sini, saya bilang dan saya tekankan, tolong dirubah. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian samakan kreator itu dengan sebuah pekerjaan karyawan kalian, itu nggak bakalan relate, nggak bakalan nyambung. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian jadi kreator yang tadi saya sebutkan, bahwa kreator itu adalah kompleks dari segi pendapatan, dari segi kita harus mengikuti zaman, updatean gitu loh teman-teman. Ya, Facebook itu nggak bakalan bisa lihat kalian sedih, kalian lelah, kalian putus asa. Facebook tuh nggak bakalan lihat itu. Yang Facebook penting itu adalah penggunanya banyak. Kalau misalkan kalian dikasih updatean, dikasih perbaharuan, terus kalian ngeluh dan kalian berhenti, Facebook nggak bakalan peduli. Yang pedulikan Facebook itu orang yang mau belajar dengan updatean tersebut dan menerima updatean tersebut. Oke? Jadi ya kesimpulannya kalian harus mengikuti apa yang sekarang, gak usah kalian bandingin sama bandingan yang lalu, gaji yang lalu, pendapatan yang lalu. Ya udah, kita lihat pendapatan yang sekarang, gimana caranya kita bisa melebihi pendapatan dari hari kemarin, bukan tahun kemarin. Tahun kemarin oke lah masih enak Facebook itu kan, tahun sekarang itu udah turunnya, itu udah turun banget. Dari kalau di persen itu misalkan kita pendapatan 10 juta mungkin sekarang sama dengan 3 juta di tahun sekarang, itu beda jauh gitu loh, cuma 70% penurunannya. Dan itu apakah membuat kita sedikit pusing? Bukan sedikit pusing, memang pusing. Tapi ketika ada pusing ataupun masalah tersebut, kita sebagai bos, kita mencari jalan keluar gimana caranya biar bisa pendapatan kita naik. Dari mana? Dari jumlah upload yang kita tambah, atau kita membuat opportunity ataupun cash flow yang lain. Ataupun ya kalau disimpelin ya, biar kalian gak pusing nih, buat teman-teman, biar kalian bisa paham. Ketika satu mata air itu mulai sedikit, kalau dulu kan ketika kita nemu mata air, awal kan banyak tuh, wah banyak keluar air. Lama kelamaan mata air tersebut mulai sedikit, mulai surut. Di situ kalian, kalau misalkan kalian berhenti di situ, kalian bakalan mati. Kenapa? Karena air tersebut bakalan berhenti. Tapi ketika air itu udah mulai turun ataupun mulai sedikit, kalian mencari mata air yang di kiri, yang di kanan. Siapa tahu ada. Kalau di kiri itu ada, berarti mata air kalian ada dua. Yang kiri itu baru nemu dan dia masih deras, masih banyak keluar air. Tapi yang ini masih keluar air tapi sedikit. Dan di situ adalah pendapatan yang yang seimbang lagi gitu loh, yang seperti yang kemarin. Nah, teman-teman harus seperti itu ya. Jangan ketika di sini mata air mulai surut, kita diam aja gitu kan. Kita nunggu sampai dia mati gitu. Ya kita pun mati kalau misalkan kita nungguin itu mati. Makanya teman-teman semuanya jadi bisa diusahakan, dan teman-teman mindsetnya jangan mindset karyawan. Kita mindsetnya sebagai bos, kita sebagai pengendali apa yang akan terjadi di akun kita. Nah teman-teman, udah kita ke tahap mindset, kita masuk ke tahap monetisasi ataupun pembahasan monetisasi inti sesuai dengan judul kita. Nah buat teman-teman semuanya, siapkan kopinya, siapkan cemilannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bakal bahas langsung ke tahap monetisasi. Yang pertama, syarat monetisasi tidak jelas. Betul, yang tadi saya bilang telan aja ya teman-teman, memang kita harus terima. Tidak ada aturan pasti jumlah followers ataupun penonton. Saya udah bilang beberapa kali, banyak sekali yang komentar di live chat saya ataupun di live streaming saya di YouTube ya teman-teman yang baru bergabung. Saya sering mengadakan live, tapi setiap minggu nggak ada jadwal, tapi ada live. Oke, jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh kalian subscribe. Nanti ketika saya live streaming, kalian boleh join aja. Terus yang selanjutnya, akun kecil 1000 followers ataupun di bawah 1000 followers itu bisa mendapatkan MK. Bisa teman-teman, saya bilang bisa. Kalian nggak perlu mikirin followers kalian harus 5000, kalian nggak perlu mikirin yang namanya harus pengikutnya itu 7000, 10000 baru dapat MK. Apalagi banyak yang komentar seperti ini, bang konten saya udah FYP MK tapi nggak datang. Teman-teman, nggak ada
tolak ukur dari FYP. Oke, kita buang dulu itu. Lanjut, ada akun besar tapi belum dimonetisasi. Banyak teman-teman ya. Akun yang udah 50.000 pengikut, akun yang 70.000 pengikut, yang 100.000 pengikut juga ada yang belum demonetisasi. Kalian bisa cek di kolom komentar-komentar video saya, banyak yang ngeluh tentang akun tersebut pengikutnya banyak tapi belum monetisasi. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Pro dan kontra. Positif. Peluang besar untuk kreator pemula. Sebenarnya ini peluang besar teman-teman kalau kita balik ke undangan. Kenapa? Karena undangan itu tidak melihat pandang bulu, tidak melihat pandang yang namanya akun besar, akun kecil, akun yang bantet, akun yang tidak mau berkembang. Tidak bakalan dilihat seperti itu. Oke? Ya. Akun yang hidup dan dia bisa berjalan itu ada kesempatan buat dapet MK. Negatifnya, tidak ada jaminan untuk kreator besar. Jadi ketika akun yang udah besar 100.000 pengikut, 1 juta pengikut, itu nggak ada jaminan bahwa kalian bisa dapat MK. Tidak ada jaminan. Itu adalah minusnya ataupun negatifnya. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Pelanggaran konten. Teori lama, akun dengan pelanggaran tidak bisa dimonetisasi ataupun mitos yang lama teman-teman ya. Faktanya ada akun yang pelanggaran merah. Saya masih ingat namanya Kak Elin Jaka. Saya gak tahu orangnya masih ada atau enggak, sering komunikasi di grup saya ataupun di grup WhatsApp saya. Dia itu pelanggarannya merah teman-teman, gara-gara apa ya namanya, gara-gara kekerasan kayak pelanggaran merah, tapi dia udah bisa dapat MK dan itu disaksikan dengan anggota grup yang ada di WhatsApp. Kalian bisa masuk ke grup WhatsApp ataupun kalian bisa masuk ke grup saluran saya di deskripsi teman-teman ya. Lebih baik tetap buat konten yang sehat. Jadi buat konten dia walaupun akunnya merah, dia konsisten ngupload teman-teman. Saya bingung kalau posisi saya itu udah pusing sekali. Pusingnya kenapa? Yang pertama, akun udah merah. Udah merah. Pasti saya bikin akun baru gitu kan. Tapi kalau Elin Jaka itu dia akunnya merah tapi tetap ngupload gitu teman-teman. Dan yang saya heran tuh dapat MK juga gitu loh. Oh, ternyata MK itu nggak pandang bulu sama sekali gitu teman-teman. Akun yang lagi bantet, yang lagi pelanggaran, yang lagi merah itu bisa mendapatkan MK juga. Nah, terus ada yang bilang katanya usia akun jangan terlalu lama ataupun usia akun harus yang baru. Tidak ada batas minimal waktu ataupun umur akun yang akun kalian pakai. Jadi buat teman-teman yang sekarang pegang satu akun, yang sekarang pegang 2 akun, yang lagi satu akun dulu nih, yang satu akun, saya bilang kalian fokus di akun tersebut dulu. Jangan kalian pakai multi akun ataupun pakai bikin lagi satu jadi ada 3. Jangan, karena satu akun aja itu problem ataupun masalahnya itu sangat komplit. Yang terutama belum monetisasi kan. Nah, saya bakal ngasih tahu. Jangan buat akun dulu kalau akun satu kalian itu belum monetisasi, karena nanti kejadian sama dengan teman saya bahwa dia satu akun belum monetisasi udah bikin akun lain dan di situ semuanya nggak dimonet dan dia capek dan bingung gitu kan, dan solusinya malah nelpon saya, "Bang, beli akun." Gitu teman-teman. Nah, terus teori lama harus 3-12 bulan baru bisa dimonetisasi, itu hoax dan tidak ada. Teman-teman, saya bilang MK itu dia muncul di tahun 2024 Oktober ataupun November ya, sebelum Desember itu muncul isunya dulu. Desember itu dikasih kepada akun-akun pilihan. Desember, Januari, Februari, Maret itu nggak ada sama sekali pembagian MK. Februari, Maret, April udah mulai ada di pembagian massal ataupun pembagian yang sangat banyak. April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai sekarang itu udah ada 3 kali pembagian massal teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang bilang katanya harus 12 bulan dulu umur akun, enggak guys, hoax guys. Nggak ada seperti itu, oke? Terus yang ketiga, fakta akun baru 2 minggu sudah bisa dimonetisasi. Banyak teman-teman, ya contohnya akun-akun stok saya. Stok saya bukan 2 minggu sih, lebih tepatnya 3 minggu kurang, dia udah dapat MK walaupun langganan belum terbuka. Ada juga yang bintang belum terbuka, cuma kebuka itu etalase kreator dan save roam itu bisa dapat MK. Kenapa? Karena dengan teknik yang tepat. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Poin yang kelima itu masuk kesimpulan. Bang, caranya di mana? Tenang, setelah simpulan saya kasih caranya. Kesimpulan, monetisasi adalah keputusan Facebook seutuh-utuhnya, semuanya, yaitu via undangan. Tidak ada syarat yang jelas atau peluang terbuka tapi penuh ketidakpastian. Oke? Jadi akun kecil juga bisa mendapatkan dengan hak yang sama, dengan kesempatan yang sama, tapi tidak ada kepastian untuk akun yang sudah besar. Oke? Lanjut yang selanjutnya. Solusi konsisten upload, jaga kualitas, sabar dan menunggu. Nah, teman-teman, kesimpulan itu sangat simpel dan saya bakalan detailin dengan cara tips dan semuanya yang kalian pertanyakan, apa sih yang saya lakukan ketika saya membangun akun ataupun saya membuat akun stok. Yang pertama, saya membuat dengan data yang bagus
ataupun data yang lengkap, apapun Facebook inginkan ataupun si Facebook itu butuhkan, saya isi. Yang pertama data diri, terus lokasi, terus tentang, terus sama lokasi saya di Facebook ataupun di profilnya ya. Saya ingetin ya, saya tidak main halaman tapi saya main di Facebook Pro. Nah, lanjut. Ketika Facebook itu sudah diisi dengan alamat lengkap, tentangnya udah masuk, semuanya udah diisi, tinggal apa? Ya tinggal ngonten. Saya pun ngonten teman-teman ya. Saya ngonten dengan yang saya pakai untuk saat ini. Saya kasih tahu ke kalian, resolusi di 1080. Untuk bitrate-nya kalian ditinggiin, lanjut di FPS-nya cukup 30. Loh bang, kalau misalkan 1080 bakalan burik? Enggak teman-teman, enggak bakalan burik. Kenapa? Karena saya bilang bitrate. Kalian harus tahu yang namanya ngeblur, yang namanya burik itu dari bitrate juga ya. Misalkan 4K tapi bitrate kalian kecil, itu sama aja pasti ngeblur ketika kalian masukin ke aplikasi sosial media. Apalagi ketika kita mengeksplor dengan 4K, itu MB-nya besar, bakalan dikompres, bakalan diperkecil dan bakalan burik sekali. Yang pertama dari kualitas. Nah, itu yang saya pakai resepnya. Yang kedua, teman-teman fokus di jumlah upload ya. Jumlah upload yang harus kalian fokusin ya. Fokus di jumlah upload sehari berapa. Jangan sampai dikurangin sama jangan sampai dilebihin. Bang, kalau Abang berapa? Kan ini tipsnya Abang. Oke, kalau saya sehari itu adalah 7. 7 terdiri apa aja? 5 itu video, 2 itu foto. Nah, untuk teks itu sejam sekali, kalau enggak 2 jam sekali. Jadi kalau teks itu 2 jam belum bikin lah. Terus bikin kayak gitu, teman-teman ya. Terus dari jam saya tidak beraturan. Jam itu tidak beraturan, misalkan duhur, sore, saya enggak, tapi saya melihat dengan kondisi yang ada di hari tersebut. Contoh, hari Senin enggak mungkin orang itu banyak yang buka Facebook ketika di pagi hari, enggak mungkin. Walaupun ada orang, ada tapi sedikit. Nah, jadi saya geser ke mana? Ke duhur, ketika istirahat. Saya masuk dari duhur tuh, startnya dari duhur kalau hari Senin. Kalau misalkan pas mau akhirnya di mana bang? Pas waktu saya mau tidur. Saya sebelum tidur saya upload, yang belum ngupload saya upload. Terus ketika di hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis itu bisa menyesuaikan dengan apa yang kalian lihat di lingkungan kalian. Kenapa? Karena akun tersebut bakalan disebarkan ataupun bakalan dikasih kepada orang lingkungan dulu, sekitar dulu teman-teman, sebelum keluar, sebelum ke negara luar, sebelum ke seberang dulu. Jadi teman-teman harus melihat sekitar kita dulu. Waduh, ini komplit banget ya teman-teman. Terus apalagi ya, kayaknya kalau misalkan dari yang lain-lain udah cukup. Kalian teknik 3 tadi kalian pakai dan kalian buat strateginya, plannya, kalian bisa dapat monetisasi. Saya bilang di sini, saya bongkar di sini, ini belum sama sekali orang-orang itu bahas dengan sedetail ini. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa support terus channel ini. Kita lanjut ke tutorial yang selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir sini. Semoga kalian sehat selalu, semoga dilancarkan rezekinya, semoga disehatkan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum.